Oke, kenapa anak sekolah itu merasa kesulitan belajar bahasa Inggris? Kenapa anak sekolah menganggap bahasa Inggris itu susah? Kenapa bahasa Inggris itu sulit? Kayak pelajaran matematika, penuh dengan rumus, akhirnya malas belajar bahasa Inggris. Yuk coba kita bahas. Oke, halo, namaku Al-Fatah dan aku belajar bahasa Inggris otodidak. Ini aku belum pulang, aku masih di kantor. Ini di lantai 2. Di lantai 2 kantor. Udah pada pulang, udah sepi. Dan kemarin sore itu aku ngisi kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris di sebuah sekolah SMA negeri. Dan ada hal menarik ketika ketemukan fakta bahwa sebelumnya waktu di grup WhatsApp kegiatan ekstrakurikuler tersebut, itu ada beberapa anak yang kemampuan writing-nya bagus. Kemampuan sekilas kalau dilihat, dia dalam menulis kalimat-kalimat bahasa Inggris ketika ngobrol di dalam grup tersebut itu kelihatan, oh ini anak ini pintar bahasa Inggris gitu kan. Wah ini pasti jago ini speakingnya gitu kan. Dan ketika aku masuk ke kelas, ketika aku mulai kegiatan ekstrakurikuler English Speaking Club, itu aku menemukan fakta bahwa setelah diadakan pretest, nanti aku kasih lihat pretestnya nanti. Jadi metode pretest yang aku gunakan adalah aku menggunakan 20 kalimat dalam bahasa Indonesia yang nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Contoh, nomor 1, aku bekerja setiap hari. Nomor 2, aku tidak bekerja setiap hari. Nomor 3, apakah kamu bekerja setiap hari? Nah, dari sekitar 37 anak, itu hanya 9 anak yang bisa menerjemahkan dengan lancar kalimat positifnya saja. Aku bekerja setiap hari, I work every day. Itu hanya sekitar 9 anak yang lancar. 9 itu pun ketika masuk ke kalimat negatif, itu mulai agak kesulitan. Dan ketika masuk ke kalimat tanya, apakah kamu bekerja setiap hari? Itu banyak sekali yang masih kesulitan. Padahal itu tenses yang sama. Apalagi masuk ke tenses yang lain. Contoh nomor selanjutnya. Aku sedang belajar bahasa Inggris. Hanya beberapa orang saja, hanya beberapa anak saja yang bisa menerjemahkan dengan lancar menggunakan kata kerja ing, menggunakan to be. Aku sedang belajar bahasa Inggris. I am studying English. Itu hanya beberapa anak aja, hanya 2 atau 3 itu kemarin dari sekian anak. Apalagi masuk ke tenses yang lain. Aku sudah belajar selama 2 jam. Tenses yang lain lagi. Kemarin aku pergi ke Bali. Padahal ketika dalam grup WhatsApp menulis kalimat, ketika menulis kalimat dalam grup WhatsApp itu beberapa anak ini padahal lancar. Kelihatan sekali bahwa ini anak kelihatan bagus secara tertulis ya, tapi giliran praktek langsung itu banyak yang kesulitan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah banyak anak yang secara tertulis mungkin masih oke, karena tertulis itu masih bisa mikir ya, masih bisa mengkoreksi tulisannya, masih bisa nyari di kamus, masih bisa mencari terjemahannya di Google Translate. Tapi ketika praktek langsung bubar. Ketika praktek langsung bingung, di sini kompleks yang dipikirkan. Karena tidak terbiasa. Karena belum kuat fondasinya. Nah, maksudku gini, anak yang kesulitan belajar bahasa Inggris di sekolah itu memang ya realitanya seperti itu karena satu, guru tidak bisa sepenuhnya untuk mendorong semua anak untuk bisa sama-sama mencapai target yang diinginkan. Pasti anak kondisinya berbeda-beda. Anak yang bisa kemampuannya sudah bisa lari, dia akan bisa mengikuti kurikulum yang dikejar oleh guru. Tapi anak-anak yang agak keteteran ini ya mau nggak mau harus ditinggal. Guru tidak punya cukup waktu untuk memastikan semua anak bisa ikut ritme yang sama. Anak-anak yang ketinggalan, guru sudah tidak bisa menyeret mereka untuk mengikuti ritme yang sama. Akhirnya anak-anak yang ketinggalan itu sudah semakin tertinggal. Padahal dalam menguasai tenses, dari pengalamanku pribadi, itu dimulai dari tenses dasar. Yang pertama adalah simple present tense. Kalau simple present tense ini belum kuat, loncat ke tenses yang lain, bubar. Tenses yang lain lagi sudah semakin bingung.
tenses yang dasar aja belum dikuasai, sudah loncat ke tenses yang lain, itu akan kesulitan. Karena dalam tenses yang dasar itu subjek ketemu kata kerja itu masih dalam bentuk yang sama, dalam bentuk yang utuh. Ketika sudah ke tenses yang lain, tenses simple past tense misalnya, kata kerja sudah berubah ke bentuk kedua. Ke tenses yang lain lagi, present perfect, kata kerja berubah ke bentuk ketiga. Di present continuous, kata kerja ditambah ing. Konsep tenses dasar belum dikuasai, loncat ke tenses yang lain, itu anak masih kesulitan. Dan itu bukan salah guru. Guru sudah dikejar oleh waktu, guru dikejar oleh sistem kurikulum yang mengharuskan dalam waktu sekian pertemuan, itu materi harus sudah selesai dengan target yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Makanya guru tidak bisa membantu banyak ketika ada anak-anak yang tertinggal. Jadi idealnya anak-anak yang tertinggal itu memang harus belajar sendiri, belajar di luar sekolah, les, kursus, atau semacamnya. Dan dari pengalamanku pribadi, belajar bahasa itu bukan seperti belajar pengetahuan yang hanya cukup tahu, cukup enggak. Belajar bahasa itu skill, keahlian. Keahlian bisa ditingkatkan hanya jika dilatih secara praktek. Dan bagaimana anak bisa praktek secara cukup kalau waktu belajar di sekolah itu sangat terbatas. Waktu belajar di sekolah harus berebut dengan mata pelajaran yang lain. Maka idealnya anak memang harus belajar mandiri di luar jam sekolah. Akan lebih bagus lagi kalau didampingi oleh pendamping, tutor, atau guru. Tapi jika tidak pun, aku sudah menuangkan pengalamanku pribadi belajar bahasa Inggris secara otodidak di channel YouTube-ku, di video yang ini, nanti aku kasih linknya. Coba langkah itu diikuti, nanti lihat hasilnya. Jadi adanya kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris di luar kegiatan jam belajar sekolah itu memang salah satu langkah yang cukup bagus untuk mendorong anak-anak yang masih ketinggalan, yang kemampuannya masih tertinggal dalam penguasaan bahasa Inggris untuk bisa menambal kekurangan tersebut. Sayangnya tidak semua anak memiliki minat yang kuat untuk belajar bahasa Inggris di luar jam sekolah. Kadang itulah pentingnya dicarikan tutor yang sistem mengajarnya agak berbeda dari guru yang biasanya mengajar di kelas supaya anak tidak terlalu bosan. Dan sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk sebenarnya. Untuk mengasah keahlian berbahasa itu sebenarnya tidak harus muluk-muluk, harus langsung setingkat debater profesional atau setingkat pidato profesional, enggak. Disederhanakan saja, kembali ke dasar, kembali ke basic, yaitu penguasaan tenses dasar. Mulai dari itu dulu. Tapi dilaksanakan secara praktek, tidak hanya teori. Itulah kenapa kemarin di kegiatanku kemarin di ekstrakurikuler English Speaking Club tidak ada kegiatan tulis-menulis, tidak ada kegiatan tertulis, kecuali kemarin aku minta beberapa tanggapan dari anak-anak. Ada beberapa hal yang mungkin bisa aku bacakan. Hampir semuanya mengatakan kegiatan kemarin asik, kegiatan kemarin seru, menyenangkan, dan untuk besok pengen ikut lagi. Dan banyak yang bilang juga masalah waktunya kurang panjang ya, karena kemarin pulang dari kantor jadi waktunya agak mepet, terbatas. Nah, dari sini terlihat bahwa kegiatan yang agak berbeda dari kegiatan yang di kelas, dari cara mengajar guru di kelas itu akan memberikan refresh kepada siswa. Oh, ternyata ada cara baru dalam belajar bahasa Inggris. Oh, ternyata ada cara baru untuk saya memahami tenses dasar. Oh, ternyata ada cara yang bisa saya lakukan untuk lebih meningkatkan pemahaman saya kepada tenses, meningkatkan pemahaman saya kepada grammar bahasa Inggris. Itu juga perlu dilaksanakan agar murid punya cara yang lebih beragam untuk belajar. Oke, mungkin itu dulu. Nama aku Al-Fatah, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Sampai ketemu di video berikutnya.